Kayaknya udah pada banyak ya yang males ikut ibadah online. Ada nggak yang udah kayak ogah-ogahan gitu? Ya jadi adik-adik nggak boleh ya. Jadi Tuhan kasih kita waktu 1 minggu, hari Minggu benar-benar kita pakai untuk sekolah minggu, untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik di sini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, kita fokuskan pikiran kita dan kita menghadap Tuhan. Kita menyanyi dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita nyanyikan lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, adik-adik, sebelum kita lebih jauh masuk dalam ibadah kita, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan jikalau pada saat ini Tuhan boleh mengumpulkan kami lagi melalui ibadah online ini Tuhan. Tuhan, sungguh kami rindu sejujurnya untuk saling bertemu satu sama lain, namun Tuhan, kondisi saat ini belum memungkinkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, melalui ibadah online ini Tuhan, firman yang akan Engkau berikan kepada kami Tuhan, kami percaya bahwa kami boleh menerimanya dengan baik Tuhan, dan kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur dan memohon. Amin. Nah, adik-adik, jadi hari ini kita mau belajar dari seorang tokoh Alkitab. Tokoh ini udah sering banget kita dengar. Tokoh ini bernama Salomo. Nah, kita mau belajar hari ini bagaimana Salomo diberi hikmat untuk memutuskan suatu perkara. Nah, bagaimana sih kok bisa Salomo bisa ada hikmat, akhirnya dia bisa memutuskan suatu perkara dengan baik? Tentu tidak terlepas dari penyertaan Tuhan. Karena Salomo ini adalah orang yang takwa kepada Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang selalu berserah kepada Tuhan, orang yang selalu menjadikan dirinya sebagai hamba Tuhan yang siap untuk dipakai Tuhan. Nah, sebelum itu kita mau mengangkat satu pujian adik-adik. Pujian ini yaitu hati sebagai hamba. Kita mau belajar untuk membawa hati kita seperti hati Salomo yang senantiasa menjadi hamba, agar kita bisa peka mendengar suara Tuhan.
Kita menyanyi Hati Sebagai Hamba. Adik-adik, sebelum kita lebih jauh lagi untuk mendengarkan firman Tuhan, maka kita mau persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau memuji Tuhan sekali lagi. Kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, minta pertolongan Tuhan untuk memimpin hati kita untuk mendengarkan firman hari ini. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami semua anak-anak-Mu kembali datang ke hadirat-Mu untuk mendengarkan firman yang akan Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menemani kami, untuk mendampingi kami, supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan pada kami melalui firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau sertai kami selalu hingga akhir selesai ibadah ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah, jadi adik-adik, hari ini kita akan cerita lagi tentang Raja Salomo, salah satu Raja Israel. Nah, cerita ini juga meneruskan cerita minggu lalu. Adik-adik, ingat nggak cerita minggu lalu apa? Ayo, apa? Ya, kakak ingetin ya, minggu lalu kan kita cerita tentang bagaimana Tuhan menemui Salomo. Terus di situ Tuhan menanya pada Salomo, Salomo minta apa? Gitu kan? Nah, Salomo menjawablah saat itu kepada Tuhan lewat mimpinya. Salomo cuma minta dikasih hikmat dari Tuhan, dan Tuhan mengabulkan permintaan Salomo itu. Jadi Salomo diberi hikmat, dan kedepannya nanti Salomo akan menjadi bukan salah satu, bahkan satu-satunya raja yang memiliki hikmat yang begitu besar, dan hikmatnya itu langsung dari Tuhan, diberikan langsung oleh Tuhan. Nah, cerita hari ini kayak gimana sih? Kayak yang tadi udah kita baca bareng-bareng di ayat Alkitabnya. Cerita hari ini bermulai pada jadi ini ada suatu gambar yang menggambarkan keadaan saat itu, di mana di sini ada Raja Salomo. Ini ada Raja Salomo. Nah, ini ada prajuritnya, ada pegawai istananya, prajuritnya Raja Salomo. Nah, saat itu suatu hari tiba-tiba ada dua wanita datang nih, ada satu, ada dua. Nah, ada dua wanita ini datang, dia bawa seorang bayi yang ada ini, di tengah ini bayinya. Nah, kenapa sih wanita itu datang kepada Salomo? Jadi diceritain pada hari itu dua wanita ini mengaku bahwa mereka itu baru saja melahirkan seorang bayi, masing-masing satu. Nah, tapi kenapa yang dibawa cuma satu bayinya? Ternyata salah satu bayi dari mereka ini mati. Matinya kenapa? Karena waktu tidur, ibunya ini nggak sengaja dia meniban anaknya saat tidur. Jadi anaknya mati karena ketindihan sama ibunya. Salah satu dari dua ini. Nah, awalnya Salomo nggak tahu mana yang jadi benar-benar ibunya anak yang masih hidup ini, dan mana yang jadi ibunya yang mati. Karena pertama bayi yang matinya nggak dibawa. Lalu kedua, gimana cara bedain? Kan mereka masih bayi, mereka belum bisa ngomong, mereka masih belum bisa menunjukkan ciri-ciri yang bisa mendeskripsikan kalau si bayi ini adalah anak salah satu ibunya secara pasti. Dan belum ada tes-tes, zaman dulu belum ada tes-tes yang bisa menentukan itu kan. Nah, tapi si dua ibu ini, mereka berantem di depan Raja Salomo. Mereka saling berdebat kalau si bayi yang hidup ini punya mereka. Ibu yang baju pink ini bilang bayi yang hidup ini punya mereka, punya saya. Bayi si baju ungu ini udah mati ditiban. Begitu juga sebaliknya, ibu yang baju ungu ini juga bilang, enggak, bayi yang hidup ini adalah bayi saya melahirkan dia. Bayi si ibu baju pink itu, dia udah mati, ditindih oleh ibunya sendiri. Kayak gitu mereka berdebat terus di depan Raja Salomo. Akhirnya Raja Salomo sebagai raja kan harus menentukan keputusan. Ini sebenarnya bayinya siapa sih? Supaya dia bisa beralih ke masalah lainnya. Dia harus menyelesaikan masalah ini. Sebagai raja, dia menentukan keputusan bagaimana biar rakyat ini bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, Salomo saat itu pertamanya mencoba untuk berpikir untuk logis, menggunakan logikanya. Caranya gimana kira-kira kalau seorang yang berpikir logis untuk menyelesaikan masalah perebutan ini gimana? Coba pikirin kayak gini, kayak mama papa kalian. Mama kalian kalau misalnya ada anaknya berantem karena rebutan mainan,
atau rebutan makanan misalnya gampangnya ya. Misalnya kalian punya adik atau kakak, terus kalian berantem rebutan makanan. Gimana sih cara paling gampang mama papa kalian untuk nenangin kalian biar kalian gak berantem lagi? Nah, biasanya kan paling gampang caranya adalah makanannya dibagi dua. Setengah buat kalian, setengah buat adik atau kakak kalian yang berantem waktu itu. Nah, Salomo juga sama. Dia mikir, ya udah cara paling gampang biar sama-sama seneng, si ibu baju pink dan ibu baju ungu ini bagi dua anaknya. Kebayang nggak? Jadi Salomo ini mau biar supaya kedua rakyatnya ini, yang ibu baju pink dan ibu baju ungu ini kan sama-sama rakyatnya, supaya mereka sama-sama senang. Salomo sebagai raja mau adil dong, mau adil, jadi dia bagi dua aja anaknya supaya mereka sama-sama senang. Nah, tapi kalau dengan keputusan itu kan mereka sama-sama senang. Nah, tapi kalau dengan keputusan itu kan efeknya apa? Mungkin nggak seorang manusia dibagi dua? Kalian bisa nggak coba dibagi dua? Atau nggak diambil satu jarinya aja sama sama orang lain, sama mamahnya, coba tarik jarinya, bisa nggak satu? Tarik satu jarinya, diambil, disimpenin mah, tolong buat besok-besok kalau butuh. Kan nggak bisa ya, nggak bisa dong. Nah, si bayi ini juga sama, bayi ini juga sebenarnya nggak bisa dibagi dua, tapi supaya adil, jadi terpaksa mau nggak mau sama Salomo mau dibunuh, lalu dibagi dua, setengahnya buat ibu baju pink, setengah sisanya untuk ibu baju ungu. Jadi gitu, Salomo untuk berusaha untuk menggunakan logikanya dan berusaha adil pada kedua rakyatnya. Nah, setelah itu dia udah nyuruh prajurit, bawakan pedangnya ke sini. Lalu belahlah bayi itu menjadi dua. Belahlah bayi itu menjadi dua supaya rata dibagikan kepada kedua ibu ini. Tapi ternyata ada yang menolak. Nah, salah satu dari ibu ini menolak. Kalau dilihat dari tampangnya yang mana kira-kira nih? Kayaknya yang ini ya. Kalau dilihat dari tampangnya yang ini menolak untuk anaknya dibunuh. Karena dia kaget, kalau yang ini malah senyum-senyum ya. Nah, kenapa ya ibu ini menolak untuk anaknya dibunuh lalu dibagi dua? Padahal kan adil. Padahal kan dia juga dapat bagian. Sama-sama dapat bagian. Nah, coba pikirin kayak kucing deh, kayak kucing. Coba kalau kalian ketemu kucing nih yang baru punya anak, terus kalian gangguin, gak usah diambil, gak usah dibunuh, kalian mau pegang aja, itu kucing bisa marah, bisa nyakar kalian, bisa 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 nyakar, bisa nyakitin kalian. Nah, kucing aja yang binatang kayak gitu, apalagi manusia yang Tuhan berikan berkat yang lebih berupa akal, berupa pikiran, berupa hati dan perasaan. Manusia pasti, dan ini dia adalah seorang ibu yang melahirkan langsung anak itu, yang berjuang hamil 9 bulan untuk mempertahankan dan menghidupkan anak bayinya. Pasti dia akan gak mau dong anaknya dibunuh cuman karena ibunya gak mau berbagi sama perempuan yang mengaku-ngaku ini. Jadinya si ibu yang satu ini yang gak mau anaknya dibunuh bilang, ya udah deh raja, jangan anak itu dibunuh, kasih saja ke perempuan itu, yang penting anaknya ini hidup dan tumbuh menjadi besar. Nah, Salomo mendengar perkataan ibu itu, dia menjadi yakin kalau si ibu ini yang gak mau anaknya dibunuh itu adalah ibu aslinya. Sedangkan ibu yang satunya ini itu adalah ibu yang mengaku-ngaku saja, yang sebenarnya bukan anaknya dia sebenarnya udah mati tertiban tadi. Nah, sekarang kalau keputusannya Salomo kayak gitu, dari mana kita tahu Salomo menggunakan hikmat? Nah, menurut kalian sendiri hikmat itu apa sih? Ada yang tahu nggak hikmat itu apa menurut kalian? Coba ditanya ke mama papahnya, hikmat itu apa? Nah, jadi coba kakak jelasin hikmat itu sedikit ya. Hikmat itu campuran
campuran yang satu ada ilmu pengetahuan, ada bisa ngitung, bisa mikir, bisa berlogika kayak tadi Salomo pertama-tama. Lalu yang kedua digabung dengan perasaan. Jadi hikmat itu dia bisa menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan perasaannya dengan hati nuraninya supaya menjadi satu keputusan, satu kesimpulan yang menjadi yang dianggap terbaik kayak gitu. Nah, gampangnya gimana? Salomo ini menunjukkan hikmatnya adalah dengan cara pertama, tadi dia menggunakan akal pikirnya dengan cara yang menggunakan logika tadi, mau dibagi dua bayinya. Itu kan sesuai logika, dibagi dua menjadi rata. Itu yang pertama. Tapi setelah si ibu yang baju ungu ini gak mau, ibu yang baju ini menolak untuk anaknya dibunuh, saat itu Salomo menggunakan perasaannya. Dia menggunakan perasaannya dan yakin bahwa ibu yang baju ungu ini adalah ibu sesungguhnya. Nah, keduanya ini gabung. Jadilah hikmat di mana Salomo berhikmat bahwa keputusannya menetapkan bahwa ibu baju ungu ini adalah ibu aslinya, itu adalah contoh hikmatnya dia. Jadi hikmat itu adalah gabungan dari ilmu pengetahuan tadi dengan perasaannya, dengan hati nuraninya. Nah, setelah keputusan ini berita tentang Salomo yang berhikmat ini nantinya akan tersebar luas dan Salomo dikenal sebagai raja yang sangat berhikmat dan ditakuti oleh rakyatnya, juga ditakuti sama musuh-musuhnya Israel. Nah, kalau ceritanya itu sampai di sini. Tapi kalian kira-kira apa yang bisa didapetin ya dari cerita hari ini, dari firman hari ini tuh apa ya? Nah, ini yang pertama. Ini adalah gambar timbangan. Gambar timbangan ini melambangkan apa sih? Gambar timbangan ini melambangkan keadilan. Jadi kita sebagai manusia itu kalau mengambil keputusan, apapun keputusannya, harus bisa belajar untuk jadi adil. Mau untuk adik kita, mau untuk kakak kita, untuk orang tua kita, untuk teman kita, bahkan untuk musuh kita. Saat kita mengambil keputusan, usahakan kita untuk adil dan kita harus berusaha untuk adil. Nah, yang kedua, ini tadi adalah kita harus belajar untuk berhikmat dalam mengambil keputusan. Kayak gini, yang ini adalah ilmu pengetahuan. Nah, yang satu ini digambarkan oleh perasaannya, digabungkan dan ditimbang-timbang bagaimana efeknya, bagaimana hasilnya terhadap dunia di sekitar kita, keputusan itu sendiri. Nah, kita harus bisa adil, kita harus bisa hikmat. Nah, lalu yang ketiga, saat mengambil keputusan itu juga kita harus berani mengambil resiko. Ini ceritanya ada orang lompatin jurang. Kalau jatuh kan lumayan ya, bisa sakit ya kalau jatuh ke jurang. Nah, ini dia mengambil resiko untuk tetap lompat. Nah, kalau dibandingin sama cerita Salomo tadi gimana? Salomo tadi adil, jelas ya adilnya gimana. Adilnya itu kan dia berusaha untuk adil untuk biar pertamanya perempuannya itu sama-sama senang dengan dibagi dua anaknya. Nah, habis itu dia berhikmatnya dengan yang tadi kakak jelasan. Dia mendengarkan perkataan ibu aslinya tadi yang gak mau anaknya dibunuh, lalu dia memutuskan, oh iya, ini ibu aslinya. Mengambil resikonya di mana? Berani ngambil resikonya. Berani ngambil resikonya itu yang saat pertama tadi itu. Kalau si Salomo cuman mau adil doang, dia mau ngebagi dua, kan resikonya anaknya mati, anaknya terbunuh. Nah, dia berani mengambil resiko itu sebelum akhirnya muncul hikmat yang tadi. Sebelum akhirnya ibunya ternyata ya udah jangan dibunuh kayak gitu. Nah, tapi ketiga ini gak akan berhasil tanpa satu hal adik-adik. Tanpa satu hal yang paling penting, yaitu berdoa. Semuanya kembali lagi ke berdoa. Salomo aja yang tadi, gimana caranya di awalnya dapetin hikmat itu sendiri? Kalau dari cerita minggu lalu kan, Salomo tetap harus berdoa dulu kepada Tuhan. Salomo harus bertemu kepada Tuhan. Dan bukan cuma berdoa, Salomo berkomunikasi.
Nah, kalau kita gimana cara berkomunikasi sama Tuhan adik-adik? Kan kita udah berkomunikasi sama Tuhan, salah satunya dengan cara baca Alkitab, kita terus belajar firman Tuhan, kita saat teduh, baca starnya. Nah, adik-adik sama di rumah ini gimana baca starnya? Baca star terus ya, rajin gak baca starnya? Baca firmannya gimana, rajin gak? Nah, supaya adik-adik bisa belajar bagaimana jadi adil, bagaimana bisa adil, bagaimana bisa berhikmat, bagaimana bisa berani mengambil resiko untuk membuat keputusan. Harus ingat untuk berdoa, harus ingat untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya Tuhan bisa memimpin adik-adik untuk siap mengambil keputusan, untuk siap untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah adik-adik. Adik-adik kan udah mulai gede nih, udah mau masuk remaja. Nanti adik-adik bakal ketemu banyak tantangan-tantangan di hidupnya. Nah, fungsinya berdoa salah satunya adalah menuntun adik-adik untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Nah, saat ini ceritanya sudah selesai. Mari kita mengakhiri firman hari ini dengan berdoa, mohon pertolongan Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan boleh pimpin firman hari ini Tuhan. Tuhan boleh izinkan kami untuk mendengar bagaimana Salomo menerapkan berhikmat dalam mengambil keputusannya Tuhan. Tuhan, kami mohon Tuhan boleh bantu kami untuk terus berusaha berhikmat. Tuhan boleh bantu kami untuk terus berusaha membuat keputusan yang baik, keputusan yang adil, dan Tuhan yang menuntun kami dalam setiap menyelesaikan setiap masalah, setiap keputusan yang kami ambil. Tuhan yang pimpin hidup kami selalu, supaya setiap keputusan yang kami ambil tersebut boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semua hidup kami, semua rencana kami, semua masalah kami, semua keputusan kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus yang berkehendak, biar Tuhan Yesus yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jadi apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan tadi? Banyak kali adik-adik, kadang dalam kehidupan kita berada di situasi yang kita harus memutuskan sesuatu. Namun adik-adik, kadang kita bingung juga bahwa antara kita memilih jalan yang mana, jalan yang A atau B. Namun adik-adik, seperti yang Salomo telah kerjakan, saat dia melekat pada Tuhan, dia percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, maka Allah juga dekat kepada kita dan kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Jalan mana yang harus kita pilih? Bagaimana kita harus memutuskan sesuatu? Nah adik-adik, kita akan menutup ibadah kita mau memuji Tuhan dengan menyanyikan janjimu seperti fajar pagi hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku
Selamat hari Minggu. Semoga semuanya senantiasa sehat di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat minggu adik-adik semuanya. Kak Eci. Kak Dian. Ya, apa kabar nih? Baik, Kak Dian. Baik dong. Adik-adik di rumah pasti baik-baik. Iya, semoga semua kita sehat. Nah, kita mau ngapain Kak? Nggak tahu, Kak. Ya, kok nggak tahu. Kalau ada kita berdua biasanya Main game. enggak. Kalau ada kita berdua kita mau Panggung mama, panggung mama, panggung mama. iya, benar, pengumuman. Nah, pengumuman kali ini kita akan mengadakan kebaktian live streaming. Untuk bulan ini, bulan September, kita akan adakan tanggal 20 September 2020. Ingat ya, 20 September 2020. Nah, ibadah ini juga dilakukan 2 kali. 2 kelas ya Kak ya? Iya. Dan 2 kali kelasnya. Iya. Kelas kecil dan kelas besar. Kelas kecil bakal dilakuin di jam 9 sampai jam 10 pagi. Terus dilanjutkan dengan kelas besar di jam setengah 11 sampai setengah 12. Ya, untuk kelas kecil nanti diikuti oleh adik-adik kelas Batita, Balita, sedang. Catat ya, kelas kecil adik-adik kelas Batita, Balita, sedang. Kemudian untuk kelas besar, Kelas besar dan kelas remaja, Kak. ya. Jadi, adik-adik selain mengingat-ingat jadwal tadi, kita juga harus ingat untuk menyiapkan Alkitab, alat tulis, dan Kuota. kuota. Jadi, waktu bulan Agustus kita mengadakan live streaming untuk merayakan Hari Anak Nasional, Kak. Oh ya, Juli. Bulan Agustus kita merayakan HUT kemerdekaan. Bulan September kita mau merayakan Bulan keluarga GKI Denpasar. Iya. Jadi karena kita merayakan bulan keluarga GKI Denpasar, maka kebaktiannya adik-adik harus ditemenin dengan keluarga. Oh iya, bener juga. Iya, keluarga tuh siapa aja Kak? Bisa papa, bisa mama, bisa kakak, bisa adik, Oma? oma, opa. Semuanya tuh boleh yang di rumah. Oh yang di rumah ya, keluarga di rumah harus menemani karena kita mau kebaktian bersama dengan keluarga. Tetangga boleh nggak, Kak? Jangan, kan bukan keluarga. Ini tetangga juga keluarga. Iya, tapi kan bukan keluarga dekat Oh, kita gitu. kan. Oke deh. Keluarga inti kita ajak dulu untuk berbakti bersama. Asik banget. Yes. Untuk pendaftaran adik-adik bisa hubungi di nomor Nomor di bawah ini ya. Ini. Dan kalau misalnya ada informasi yang Kurang jelas. bisa tanya di nomor. Iya, mau tanya-tanya di nomor ini juga. Selain di nomor ini, adik-adik juga bisa cari info di sosial media Komisi Anak GKI Denpasar. Di Instagram ya Kak ya. Instagram. Iya. Itu sekian pengumuman dari kami. Jangan lupa kita ketemu di tanggal 20 September. Bye. Dadah.